Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muklas Jatuwo, NIM 18050754043. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang resume tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 50 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pengertian tempat kerja yaitu tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. Tujuan dari UU Keselamatan Kerja yaitu agar tenaga kerja dalam keadaan selamat dan sehat, agar sumber produksi digunakan dengan maksimal dan proses produksi berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu dasar hukum keselamatan kerja. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5, 20 dan 27. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 1 memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan anak, orang muda dan wanita, waktu kerja, istirahat, dan tempat kerja. Ruang lingkup ketiga ada dua, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu yang pertama adalah asas nationality dan asas teritorial. Syarat-syarat keselamatan kerja. Yang pertama yaitu Pasal 3 ayat 1 yang berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai. Yang kedua, Pasal 2 ayat 3 merupakan escape klausul, sehingga rincian yang ada dalam Pasal 3 ayat 1 dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penemuan-penemuan di kemudian hari. Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang kodifikasi persyaratan teknis keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis. Pengawasan keselamatan kerja. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja, sedangkan pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Pembinaan ketiga yaitu Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban mengurus dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur kewajiban tenaga kerja. Hal ini juga berlaku pula untuk orang lain memasuki tempat kerja tersebut, yaitu ketentuan pelanggaran keselamatan kerja. Dalam ketentuan pelanggaran keselamatan kerja, ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setingginya Rp100.000. Proses justisiasi dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Peraturan Pelaksanaan Keselamatan Kerja. Peraturan pelaksanaan yang bersumber dari Fedikdikbud VR 1910 berupa peraturan khusus yang masih diberlakukannya Pasal 17 Undang-Undang Keselamatan Kerja. Peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan UU Keselamatan Kerja sendiri sebagai peraturan organiknya. Dasar-dasar K3. Tujuannya K3 adalah seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Keselamatan Kerja, dan tujuan K3 adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 1. Yaitu setiap tenaga kerja dan orang lainnya berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya. 2. Setiap sumber produksi dan dapat dipakai
dipergunakan secara aman dan efisien. 3. Proses produksi berjalan dengan lancar. Pengertian K3. Secara filosofi, K3 adalah suatu pemikiran untuk menjamin sebuah keselamatan dan keutuhan baik jasmani maupun rohani. Dan secara keilmuan, K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir adalah secara praktis. Pengertian K3 adalah upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja. Berikut ini adalah pengetahuan-pengetahuan atau pengertian-pengertian tentang satu, yaitu potensi bahaya. Hazard adalah keadaan kemungkinan atau dapat menimbulkan kecelakaan dan kerugian berupa cedera, penyakit, dan kerusakan. Yang kedua adalah tingkat bahaya. Danger, ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif. Yang ketiga adalah risiko, menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. 4. Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan yang dapat dan telah mengadakan kontrak dengan sumber energi melebihi nilai ambang batas badan. 5. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. 6. Aman dan selamat adalah kondisi tiada dan kemungkinan malapetaka, yaitu bebas dari bahaya. 7. Tindakan aman adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan dan memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Pada dasarnya semua hampir kecelakaan dapat dicegah dan dapat diidentifikasikan penyebabnya. Faktor-faktor penyebab kejadian kecelakaan dalam teori domino dapat diurutkan sebagai berikut. Yang ke-1, kelemahan pengawasan dan manajemen. Yang kedua adalah penyebab dasar kecelakaan. Yang ketiga, kondisi dan tindakan yang tidak aman. Yang keempat adalah kecelakaan dan biaya kecelakaan. Selanjutnya adalah yaitu metode pencegahan kecelakaan. Dalam upaya pencegahan dan kecelakaan ada 5 tahapan, yaitu 1. Organisasi K3. 2. Yaitu menemukan fakta atau masalah. 3. Yaitu menganalisis terjadinya kecelakaan. Yang keempat, pemecahan. Yang kelima yaitu pelaksanaan. Analisis kecelakaan kerja. Menurut peraturan perundang-undangan, setiap kejadian kecelakaan kerja wajib dilaporkan pada Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Kecelakaan kerja yang wajib dilaporkan adalah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja maupun kecelakaan dalam perjalanan yang terkait dengan hubungan bekerja. Tujuan dari kewajiban melaporkan kecelakaan kerja adalah 1. Yaitu agar pekerja yang bersangkutan mendapatkan haknya dalam bentuk jaminan dan tunjangan. Yang kedua, agar dapat dilakukan penyidikan dan penelitian secara analisis untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa kembali. Dalam semua K3 itu yaitu ada kelembagaan. K3 kelembagaan K3 adalah sebuah organisasi atau badan swasta independen non pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja beranggotakan perusahaan dan lembaga usaha berbadan hukum di Indonesia. Lembaga K3 yang ada di Indonesia pada saat ini adalah P2K3, D3N, dan PJK3. P2K3 adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah suatu lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha K3. Di K3N, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk membantu memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri tentang usaha K3. PJK3, yaitu Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah suatu lembaga usaha berdasarkan surat keputusan penunjukan dari Depnaker Trans yang bergerak di bidang jasa keselamatan